Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arzuku Bilhat dengan NPM 2314071036. Untuk yang saya hormati Bapak Dr. Mareli dalam Banua STP MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Hari ini saya akan mengerjakan tugas presentasi motor bakar 4 tak atau motor bakar 4 langkah. Langsung saja kita mulai untuk presentasi hari ini. Di sini terdapat pokok bahasan yang ada pengertian motor bakar 4 tak, kelebihan motor 4 tak, kekurangan motor 4 tak, lalu ada komponen motor 4 tak dan cara kerja motor 4 tak. Yang pertama dimulai dengan motor bakar 4. Pengertian motor bakar. Motor bakar adalah sebuah jenis mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas, yang kemudian diubah menjadi energi mekanis. Motor bakar juga ialah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan diubah ke energi mekanis. Motor bakar adalah penggerak pula yang pada prinsipnya adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas yang diubah ke energi mekanis. Prinsip kerja pada motor bakar ini, proses transformasi energi dalam motor bakar terjadi selama proses pembakaran bahan bakar. Energi kimia yang terdapat di dalam bahan bakar kemudian diubah menjadi energi panas yang kemudian dirubah menjadi energi mekanik melalui gerakan piston dan crankshaft. Selanjutnya ada pengertian motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang mengkonversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas yang kemudian diubah menjadi energi mekanis. Motor bakar 4 tak juga proses pembakarannya terjadi di dalam silinder mesin, di mana campuran bahan bakar dan udara dibakar menghasilkan gas panas yang digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Motor bakar 4 tak ini juga memiliki kelebihan, yaitu kelebihan motor bakar 4 tak ialah efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Nah, maksud dari efisiensi bahan bakar yang lebih baik ini adalah mesin 4 tak dikenal karena efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik dibandingkan mesin 2 tak. Hal ini terutama disebabkan oleh siklus kerja yang lebih baik, di mana setiap 4 langkah dalam siklus 4 tak memungkinkan mesin untuk memanfaatkan bahan bakar secara lebih efisien. Lalu ada emisi gas buang yang lebih rendah. Maksud dari emisi gas buang yang lebih rendah ini adalah karena efisiensi pembakaran yang lebih baik. Motor 4 tak menghasilkan energi gas buang yang lebih rendah. Ini berarti bahwa motor 4 tak lebih ramah lingkungan dan lebih aman untuk digunakan di lingkungan sensitif terhadap polusi. Kemudian ada torsi yang lebih konsisten. Maksud dari torsi yang lebih konsisten adalah motor 4 tak menghasilkan torsi yang lebih konsisten, yang berarti bahwa tenaga yang dihasilkan lebih stabil dan dapat diandalkan. Ini membuat pengemudi lebih mudah mengontrol kendaraan, terutama dalam situasi yang memerlukan kecepatan yang lebih stabil. Selanjutnya ada kekurangan motor bakar 4 tak. Kekurangan motor bakar 4 tak ini ada perawatan mesin yang lebih sulit, yaitu konstruksi mesin 4 tak lebih rumit dibandingkan dengan motor 2 tak, sehingga perawatan mesinnya lebih sulit dan memerlukan sistem pelumasan yang sempurna untuk membuat mesin lebih awet. Jadi perawatan mesin 4 tak ini lebih sulit dibandingkan dengan motor 2 tak. Lalu ada konsumsi oli yang lebih boros. Meskipun motor 4 tak tidak menggunakan oli samping, tapi oli mesinnya dikenal lebih boros dan lebih mudah encer karena perlu melumasi lebih banyak komponen mesin di dalam sebuah piston itu agar terbakar. Lalu ada kecepatan yang lebih tertinggal dibandingkan dengan motor 2 tak. Motor 4 tak akan jauh lebih tertinggal dalam segi kecepatan. Hal ini karena motor 2 tak dapat menghasilkan tenaga yang lebih cepat dan responsif, seperti contohnya motor 4 tak itu motor-motor seperti motor Supra, dan motor 2 tak itu seperti motor Ninja 2 tak itu. Jadi untuk kecepatannya jauh lebih cepat motor 2 tak Ninja 2 tak itu. Selanjutnya ada komponen motor bakar 4 tak.
Yang pertama itu ada silinder. Fungsi silinder ini tempat proses pembakaran terjadi. Silinder biasanya terbuat dari baja tahan karat atau paduan aluminium. Lalu ada piston, fungsinya bergerak naik dan turun di dalam silinder, membantu menghasilkan gerakan yang diteruskan ke crankshaft. Piston memiliki dinding piston atau cincin piston yang untuk mencegah kebocoran dan minyak dari ruang bakar. Lalu ada crankshaft, fungsinya mengubah gerakan linear dari piston menjadi gerakan rotasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Crankshaft ini berputar 2 kali untuk menghasilkan satu kali tenaga. Lalu ada sistem bahan bakar, fungsinya mengalirkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Sistem ini meliputi komponen seperti karburator atau injektor bahan bakar di dalam motor. Selanjutnya ada sistem penyalaan atau fungsinya sebagai menghasilkan api atau pemantik untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Sistem penyalaannya meliputi komponen seperti busi, sistem penyalaan elektronik. Sistem pelumasan ada fungsinya sebagai melunasi komponen-komponen mesin untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan efisiensi mesin. Sistem pelumasan meliputi oli mesin dan filter oli. Selanjutnya ada sistem pendinginan. Fungsinya untuk mengurangi suhu mesin setelah proses pembakaran. Sistem pendinginan ini meliputi dari radiator, pompa air, dan katup radiator. Lalu yang terakhir ada sistem pemasukan atau pembuangan udara, yang fungsinya untuk mengalirkan udara bersih ke ruang bakar dan mengeluarkan gas-gas buang setelah pembakaran. Sistem ini meliputi intake manifold dan exhaust manifold. Selanjutnya kita akan menambahkan dari komponen motor bakar ada katup yang fungsinya untuk mengalirkan aliran campuran udara bahan bakar ke dalam gas buang yang keluar dari silinder. Katup juga memastikan bahwa tekanan tetap terjaga selama siklus di dalam mesin. Lalu ada ruang bakar yang fungsinya untuk di area dalam silinder di mana pembakaran sebenarnya terjadi. Desain ruang bakar mempengaruhi efisiensi dalam dan performa mesin. Dan ruang bakar ini terdapat di tengah-tengah sirip. Lanjut, ada cara kerja motor bakar 4 tak. Yang pertama ada langkah hisap atau langkah intake. Prosesnya meliputi dari piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Klep hisap terbuka, sedangkan klep buang tertutup. Lalu ada campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder mesin. Kruk as bergerak 180 derajat, sedangkan noken as bergerak 90 derajat yang menghasilkan tekanan negatif yang menyebabkan piston menghisap campuran bahan bakar. Selanjutnya ada langkah kompresi atau compression. Nah, proses ini meliputi dari piston yang naik dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan klep hisap dan buang tertutup. Campuran udara bahan bakar yang telah dihisap dikompresi oleh piston. Lalu kruk asnya bergerak 180 derajat, sedangkan noken as bergerak 90 derajat yang menghasilkan tekanan yang meningkat di dalam silinder. Selanjutnya ada langkah usaha atau langkah pembakaran combustion. Di dalam langkah ini businya menyala, lalu membakar campuran udara bahan bakar yang telah dikompresi. Ledakan yang terjadi membuat piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kruk as bergerak 180 derajat, sedangkan noken as bergerak 90 derajat yang menghasilkan rotasi yang dihasilkan oleh gerakan linear piston. Lalu yang terakhir ada langkah buang atau exhaust, yaitu pistonnya naik ke titik mati bawah ke titik mati atas dengan klep hisap tertutup dan klep buang terbuka. Klep buangnya gas hasil dari pembakaran yang dibuang melalui klep buang dan knalpot
Keruk as bergerak 180 derajat yang menghasilkan, sedangkan nokennya bergerak 90 derajat, menghasilkan tekanan negatif yang menyebabkan gas buang keluar dari silinder. Terima kasih untuk presentasi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arzuko Bilhat dengan NPM 2314071036. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, yaitu ada pengenalan motor bakar 2 tak. Tentu saja di sini ada pokok bahasannya. Di pokok bahasan dia saya membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama ada motor bakar 2 tak, yang kedua ada kelebihan motor bakar 2 tak, yang ketiga ada kekurangan motor bakar 2 tak, lalu ada komponen motor bakar 2 tak dan cara kerja motor bakar 2 tak. Nah, pertama tuh, apa itu motor bakar 2 tak? Motor bakar 2 tak ini adalah jenis mesin pembakaran yang di dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan motor bakar 4 tak. Kalau di motor 4 tak itu ada 4 langkah. Lainnya juga motor bakar 2 tak adalah jenis mesin yang sederhana, namun memiliki kelebihan dalam hal akselerasi, tetapi juga memiliki kekurangan dalam hal emisi dan konsumsi bahan bakar. Pada mesin 2 tak, sekali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh pada poros engkol atau crankcase, atau bisa juga crankshaft ya. Lalu apa aja sih kelebihan dari motor bakar 2 tak ini? Yang pertama itu ada tenaga yang lebih tinggi. Tenaga lebih tinggi ini mesin 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar untuk ukuran mesin yang sama dibandingkan dengan mesin 4 tak. Hal ini disebabkan oleh siklus pembakaran yang lebih sering dan efisiensi yang lebih tinggi dalam memindahkan campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Lalu ada konstruksi yang sederhana. Maksud dari konstruksi yang sederhana ini, mesin 2 tak ini memiliki konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan mesin 4 tak. Nah, mesin ini membuatnya lebih ringkas, ringan, dan mudah untuk dipasang pada sepeda motor, serta membutuhkan lebih sedikit bagian untuk operasinya. Lalu ada perawatan yang lebih mudah. Perawatan yang lebih mudah ini karena konstruksi yang lebih sederhana. Perawatan mesin 2 tak tidak lebih mudah dibandingkan dengan mesin 4 tak. Hal ini dikarenakan komponen yang lebih sedikit dan sistem yang lebih sederhana. Lalu ada biaya produksi yang lebih murah. Di biaya produksi yang lebih murah ini, motor 2 tak lebih murah karena memiliki komponen yang lebih sedikit dan konstruksinya yang lebih sederhana. Hal ini membuat mesin 2 tak lebih ekonomis dalam hal produksi. Lalu ada responsif dan cepat. Nah, kita sudah tidak asing dengan motor 2 tak ini, pasti memberikan respon yang lebih langsung terhadap akselerasi gas, karena siklusnya itu pembakarannya yang lebih cepat karena cuma 2 langkah. Nah, hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi balap atau semacamnya, di mana percepatan yang cepat dan responsif yang sangat diperlukan. Lalu ada bobot yang lebih ringan. Bobot lebih ringan ini mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, yang membuat rasio berat terhadap tenaga power weight atau power weight to weight ratio pada motor 2 tak lebih baik. Nah, tadi kan sudah membahas kelebihan dari motor 2 tak. Nah, apa saja sih kekurangan dari motor 2 tak nih? Untuk kekurangan 2 tak itu main banyak ya, ada 6 atau lebih dari yang saya simpulkan di sini hanya 6 saja. Pertama itu ada kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar. Nah, meskipun mesin 2 tak ini tak kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar karena tidak memiliki katup yang memungkinkan pengembalian gas buang ke dalam silinder. Nah, hal ini membuat mesin harus mengonsumsi lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama, sehingga biaya operasional yang menjadi lebih tinggi. Lalu ada membutuhkan oli tambahan. Nah, nggak asing lah kalau motor 2 tak ini memakai oli samping
Mesin dua tak ini membutuhkan campuran oli dengan bahan bakar untuk melumasi komponen-komponen internal. Hal ini membuat proses perawatan mesin dua tak itu lebih kompleks lah, dan membutuhkan perawatan khusus untuk menghindari kerusakan akibat kekurangan pelumasan. Lalu ada kerusakan ya ada faktor kurang ramah lingkungan. Motor dua tak ini nggak ramah lingkungan karena mengeluarkan asap yang lebih tebal. Asap ini nggak hanya mengandung partikulat halus yang berbahaya bagi kesehatan manusia, khususnya di paru-paru ya, tapi juga menyebabkan polusi udara yang lebih tinggi, meningkatkan CO2. Hal ini membuat motor dua tak tidak ideal untuk digunakan di area perkotaan yang memerlukan kualitas udara yang lebih baik. Lalu ada pelumasan yang tidak baik. Nah, di motor dua tak ini nggak sebaik motor 4 tak ya, karena tidak menggunakan katup yang mengembalikan gas buang ke dalam silinder. Jadi makanya motor dua tak ini disebut mesin yang tidak sempurna karena ini. Perawatannya juga lebih sering. Selain itu, kurangnya pelumasan juga dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen seperti piston, ring piston, atau katup. Dan meskipun motor dua tak ini tidak memiliki katup. Lalu ada suhu mesin yang lebih cepat panas. Nah, motor dua tak ini nggak lebih cepat panas disebabkan posisi lubang buangnya berada di silinder atau di boringnya. Nah, hal ini membuat mesin lebih rentan terhadap overheat, ya salah itu bahasa, dan dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen internal seperti piston atau ring piston. Selain itu, suhunya juga lebih tinggi, dapat memperpendek usia suku cadang dan memerlukan perawatan yang lebih sering. Lalu ada kerusakan lebih cepat. Nah, di kerusakan lebih cepat ini, karena pelumasannya nggak sebaik dan konstruksinya lebih sederhana, komponen motor dua tak ini cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dibanding dengan motor dua tak. Nah, hal ini disebabkan oleh kekurangan pelumasan yang menyebabkan komponen-komponen internalnya itu lebih cepat aus, jadi lebih sering diganti gitu. Lalu yang keempat ini kayaknya, yang keempatnya ada komponen motor bakar dua tak. Nah, yang pertama itu ada piston. Nah, kita udah nggak asing lah, kemarin udah belajar dengan motor 4 tak. Di motor 4 tak juga ada piston. Nah, fungsi piston ini mengatur besar atau kecilnya ruang bakar. Piston juga bergerak naik turun di dalam rongga silindernya itu, menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke atas dan ke bawah. Lalu ada kepala silinder atau blok silinder, silinder head. Nah, di silinder head ini fungsinya untuk menutup rongga silinder yang tempat terjadinya pembakaran. Pada motor dua tak, kepala silinder ini tidak menggunakan klep dan noken as. Lalu ada blok silinder. Blok silinder ini blok tempat untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Rongga silinder ini adalah tempat piston beraksi. Lalu ada crankcase atau porsengkol lah. Fungsinya itu untuk mengubah linear piston menjadi gerakan putar yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda atau transmisi. Nah, di crankcase ini juga berfungsi untuk reservoir untuk minyak mesin yang berperan dalam pelumasan komponen bergerak. Lalu ada intake port. Di intake port ini atau saluran masuk lah. Fungsinya untuk mengalirkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder pada motor dua tak. Intake port ini terletak pada dinding silinder. Lalu ada exhaust port atau saluran keluarnya lah. Fungsinya ya pasti untuk mengeluarkan gas buang dari silinder keluar lalu melalui knalpot. Pada motor dua tak, exhaust port ini terletak pada dinding silinder ya, sama kayak di intake port ini. Lalu ada busi. Nah, udah nggak asing lah pasti busi ini fungsinya untuk memberikan percikan api atau untuk memantik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Ini juga ada di motor dua tak dan motor 4 tak ya, pasti itu ada.
Lalu ada oli samping. Nah, tadi itu oli samping digunakan sebagai komponen internal seperti komponen utamanya ini untuk pelumas di ring piston, keruk as sama breaking keruk as ya. Oli samping juga diperlukan untuk motor dua tak karena di motor dua tak ini nggak ada katup yang dapat mengembalikan oli ke reservoir. Lalu yang terakhir ada cara kerja sederhana motor dua tak. Apa aja sih cara kerja sederhana motor dua tak ini? Yang pertama itu ada langkah kompresi dan hisap ya. Dari sini. Nah, kalau di kompresi ini pistonnya bergerak ke atas. Lalu campuran udara dan bahan bakar disedot ke dalam silinder melalui saluran masuk port ini ya tadi. Nah, campuran tersebut kemudian dikompresi oleh piston yang bersiap untuk pembakaran. Nah, pada posisi dua piston, ruang crankcase yang di sini nih akan mengisap campuran udara dan bahan bakar baru dari karburator. Nah, hal ini memastikan bahwa campuran yang baru akan ada di dalam silinder untuk langkah berikutnya. Lalu yang fase kedua itu adalah langkah pembakaran. Nih, dari sini nih. Pembakaran itu terjadi saat piston bergerak ke atas. Lalu businya nih memantik dengan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Nah, pembakaran ini menghasilkan tenaga yang lebih mendorong piston ke bawah dan tekanannya dari dan sabar percikan masuk ke bawah. Lalu ada langkah pembuangan. Di langkah pembuangan ini gas buangnya dikeluarkan melalui port buang. Nah, pada saat yang sama campuran segar masuk ke dalam silinder melalui port transfer. Nah, lalu siap untuk langkah kompresi berikutnya. Jadi hanya prosesnya berulang-ulang saja. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Dr. Mareli Telam Banua STP MSC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The fuck you mean, Bapak? Fuck you mean? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arzuki Kubilat dengan NPM 2314071036. Hari ini saya akan membahas tentang motor bakar diesel yang didasari oleh mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian oleh dosen mengampunya Dr. Mareli Telaumbana STP MSc. Langsung saja, nah untuk latar belakang itu ada mesin diesel 4 tak telah menjadi tulang punggung berbagai industri selama berabad-abad. Efisiensi dan torsi yang lebih tinggi menjadikannya pilihan utama untuk berbagai aplikasi. Nah, untuk lebih dalam, mari kita bahas mengenai latar belakangnya, prinsip kerja, keunggulan, kekurangan, dan perkembangan terkini dari mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Diesel pada abad ke-19. Ide briliannya ini untuk memanfaatkan kompresi udara untuk membakar bahan bakar secara spontan menjadi tonggak sejarah dalam dunia permesinan. Mesin diesel awal mengalami berbagai pengembangan termasuk adopsi siklus 4 tak yang menawarkan efisiensi lebih baik dan kinerja yang lebih halus. Nah, lalu sejak awal abad ke-20, mesin diesel telah diaplikasikan secara luas di berbagai sektor, mulai dari transportasi seperti kapal laut, lokomotif, dan truk. Nah, untuk di industri itu ada pembangkit listrik, serta alat berat, hingga ke militer. Lalu apa sih mesin diesel itu? Mesin diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang beroperasi berdasarkan siklus 4 langkah atau TEL. Untuk menghasilkan tenaga, prinsip kerja mesin ini memanfaatkan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar dan dibakar dengan bantuan kompresi tinggi. Mesin diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan mengkonversi energi kimia dari bahan bakar diesel menjadi energi mekanik melalui 4 langkah piston dalam satu siklus. Setiap langkah ini membutuhkan setengah putaran poros engkol, sehingga satu siklus penuh membutuhkan dua putaran poros engkol. Nah, apa aja sih kelebihan dari mesin diesel ini? Yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar yang tinggi. Nah, di rasio kompresinya itu mesin diesel memiliki rasio kompresi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mesin bensin.
Hal ini juga menunjukkan pembakaran yang lebih sempurna sehingga bahan bakar termanfaatkan secara optimal. Lalu di kalau pembakaran tinggi, bahan bakar diesel juga memiliki kalor pembakaran yang lebih tinggi daripada bensin, sehingga menghasilkan lebih banyak energi per satuan volumenya. Lalu ada torsi besar pada putaran yang rendah. Nah, ini karakteristik pembakarannya itu pada mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih besar sejak putaran rendah. Hal ini sangat menguntungkan untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar sejak awal, seperti saat menanjak atau membawa beban yang berat. Lalu ada usia pakai yang panjang. Nah, konstruksi yang kuat merupakan komponen diesel umumnya dirancang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan mesin bensin. Lalu pelumasan yang baik tuh menjadi faktor usia pakai panjangnya. Karena sistem pelumasan pada mesin diesel ini dirancang untuk menjaga semua komponen tetap terlumasi dengan baik dan mengurangi gesekan dan keausannya. Lalu ada keandalan yang tinggi. Dari keandalan tinggi ini desain sederhananya. Desain mesin diesel ini cenderung lebih sederhana dibanding dengan mesin bensin. Nah, sehingga lebih sedikit komponen yang bisa mengalami kerusakan. Lalu, mesin diesel ini tahan terhadap beban berat. Mesin diesel dapat beroperasi dalam kondisi beban berat dalam waktu yang lama tanpa mengalami pengurangan kinerja yang signifikan. Lalu ada fleksibilitas bahan bakar. Nah, berbagai jenis bahan bakar mesin diesel ini dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar diesel, termasuk biodiesel yang lebih ramah lingkungan. Lalu harga jual yang kembali tinggi. Permintaan pasar kendaraan bermesin diesel ini umumnya memiliki harga jual yang kembali lebih tinggi, jadi tidak akan rugi, terutama untuk kendaraan yang komersial. Lalu ada kinerja di suhu yang ekstrim. Nah, mesin diesel ini tahan terhadap suhu yang ekstrim. Umumnya lebih tahan terhadap suhu ekstrim, baik panas maupun dingin, dibandingkan mesin bensin. Lalu apa aja sih kekurangannya? Yang pertama itu ada emisi gas yang buangnya lebih tinggi. Mesin diesel menghasilkan emisi nitrogen, oksida, dan partikulat yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin. Emisi ini dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan manusia. Karena dampak lingkungan yang signifikan, peraturan emisi ini untuk mesin diesel semakin ketat. Lalu ada harga yang lebih mahal. Di harga yang lebih mahal ini, proses produksi dari mesin diesel umumnya lebih kompleks dan membutuhkan material yang lebih berkualitas, sehingga harganya cenderung lebih mahal. Lalu biaya perawatannya itu komponennya mesin diesel umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan komponen bensin. Lalu ada akselerasi yang lebih lambat, torsi yang besar pada putaran rendah. Meskipun torsinya besar pada putaran rendah, mesin diesel cenderung memiliki akselerasi yang lebih lambat dibandingkan mesin bensin pada putaran yang tinggi. Lalu ada suara yang bising. Proses pembakaran pada mesin diesel ini menghasilkan suara yang lebih kasar dan bising dibandingkan mesin bensin. Hal ini disebabkan oleh tekanan dan suhu yang tinggi dalam ruang bakar. Lalu ada sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Nah, untuk injektor ini sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel sangat-sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan pada injektor dan komponen lainnya. Lalu gimana sih cara kerjanya? Nah, di cara kerjanya ini sama seperti hampir mirip dengan mesin patak, cuma agak berbeda. Dia kalau di mesin patak itu dia memakai busi, kalau di mesin diesel dia menggunakan injektor. Lalu yang pertama itu ada fase intake atau fase hisap. Nah, pistonnya itu bergerak ke bawah, menciptakan ruang vakum ke dalam silinder. Lalu katup masuknya terbuka, memungkinkan udara segar terhisap ke dalam silinder. Lalu ada fase kompresi. Di fase ini pistonnya bergerak mulai ke atas, menempatkan udara yang telah terhisap hingga suhu dan tekanan sangat tinggi. Nah, suhu udaranya yang lebih tinggi inilah yang nantinya akan menyebabkan bahan bakar terbakar secara spontan. Lalu ada fase power atau pembakaran. Saat piston mencapai titik kompresi maksimum, di injektor di sini ada kan, dia akan menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar. Nah, karena suhu udara sudah sangat tinggi, bahan bakar akan terbakar secara spontan dan menghasilkan ledakan yang mendorong piston kembali ke bawah. Lalu ada fase buang. Piston akan bergerak ke atas, memaksa gas hasil pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang.
Lalu apa saja sih contoh dari aplikasi mesin diesel ini? Pertama tuh ada traktor. Pada paling umumnya itu traktor penggunaan mesin diesel 4 tak dalam pertanian. Mesin diesel memberikan tenaga yang sangat dibutuhkan untuk menarik berbagai jenis peralatan pertanian. Ini sudah tidak asing untuk yang berada di bidang pertanian, karena traktor ini bagian penting juga. Lalu ada combine harvester, adalah mesin multifungsi yang menggabungkan proses panen, perontokan, dan membersihkan biji dalam satu langkah. Mesin diesel yang kuat memungkinkan combine harvester bekerja efisien dalam area yang luas. Lalu, mengapa sih mesin diesel 4 tak lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar? Mesin diesel 4 tak tak lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan mesin bensin. Karena beberapa faktor kunci. Yang pertama itu ada bahan bakar diesel memiliki kandungan energi yang lebih tinggi sehingga setiap liter diesel dapat menghasilkan lebih banyak tenaga daripada liter balon bensin. Selain itu, mesin diesel juga memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi, biasanya antara 14 sampai 14 banding 1 hingga 25 banding 1. Hal itu juga memungkinkan mesin untuk mengubah lebih banyak energi dari bahan bakar menjadi tenaga yang meningkatkan efisien termal. Proses pembakaran pada mesin diesel juga lebih efisien, di mana bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar yang sudah dipanaskan oleh kompresi udara. Hasil pembakaran yang lebih lengkap dan lebih efektif. Sebagai hasilnya, mesin diesel cenderung memberikan jarak tempuh yang lebih jauh per liter bahan bakar, menjadikannya pilihan yang lebih baik serta ekonomis untuk perjalanan jauh untuk penggunaan kendaraan berat. Kombinasi dari semua faktor ini menjadikan mesin diesel sebagai pilihan ideal di mana penghematan bahan bakar dan daya tahan dalam prioritas utama. Lalu bagaimana sih cara mesin diesel ini tak mempengaruhi kerja pada truk dan bus? Karena truk dan bus ini adalah salah satu komponen mesin diesel yang sudah banyak digunakan lah. Mesin diesel patak memiliki dampak yang signifikan pada kerja truk dan bus, terutama dalam hal efisiensi bahan bakar. Torsi dan keawetan, mesin diesel lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar karena bahan bakar diesel ini memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi, sehingga setiap liter diesel dapat menghasilkan lebih banyak tenaga dibandingkan dengan bensin. Selain itu, mesin diesel 4 tak cenderung menghasilkan torsi yang lebih konsisten pada berbagai putaran mesin. Hal ini juga membuat kendaraan seperti truk dan bus lebih stabil dan responsif dalam berbagai kondisi medan, seperti saat menaiki tanjakan atau melewati jalanan licin. Torsi yang lebih tinggi juga memudahkan pengemudi untuk melakukan manuver yang lebih akurat, seperti parkir atau mengambil tikungan yang tajam. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf kurang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Maradita Lambana STP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arzuki Bilhat dengan NPM 2314071036. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan judul Sistem Pendinginan dan Sistem Kelistrikan. Yang pertama ada sistem pendinginan. Di sistem pendinginan ini, pada sepeda motor merupakan komponen krusial yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam rentang optimal. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan menurunkan kinerjanya. Oleh karena itu, sistem pendinginan dirancang untuk mengeluarkan panas-panas yang dihasilkan dari proses pembakaran dan menjaga suhu mesin agar tidak mengalami overheat. Lalu ada jenis-jenis sistem pendinginan. Di jenis-jenis sistem pendinginan ini terdapat empat. Pertama itu ada sistem pendinginan udara. Di sistem ini banyak diterapkan pada sepeda motor dengan kapasitas mesin yang kecil. Seperti contohnya itu ada motor bebek dan motor sport yang di bawah 125 cc. Pendinginan yang dilakukan dengan memanfaatkan aliran udara alami yang masuk ke dalam sirip pendingin yang terpasang pada silinder dan kepala silinder. Namun, sistem ini kurang efektif saat motor berhenti atau dalam kondisi macet karena tidak ada aliran udara yang cukup untuk mendinginkan mesin-mesin tersebut. Lalu yang kedua ada sistem pendinginan udara dengan kipas. Berbeda dengan sistem udara alami tadi, sistem ini menggunakan kipas untuk menciptakan aliran udara bertekanan yang membantu mendinginkan
mesin bahkan saat motor dalam keadaan berhenti. Pemasangan kipasnya ini biasanya terletak di bawah jok dan terhubung ke poros engkol. Sistem ini sangat efektif untuk sepeda motor skutik, sehingga dapat menjaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi. Yang ketiga ada sistem pendinginan cairan. Di sistem pencairan ini, sistemnya lebih canggih dan sering digunakan pada sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 150 cc. Pendinginan ini dilakukan dengan menggunakan cairan pendingin atau water coolant yang bersirkulasi melalui radiator dan water jacket di sekitar mesin. Proses ini sangat efisien dalam menjaga suhu mesin tetap ideal, karena cairan pendingin dapat menyerap panas secara lebih efektif dibandingkan udara. Lalu yang terakhir ada sistem pendinginan oli. Di sistem ini menggunakan oli sebagai mesin media pendingin, di mana oli bersirkulasi melalui komponen-komponen yang mirip dengan radiator. Meskipun memiliki dua fungsi melumasi bagian mesin dan menyerap panas sistem, ini menjadi kurang umum karena efisiensinya rendah jika oli dalam kondisi kotor. Selanjutnya ada pentingnya sistem pendinginan. Di sistem pendinginan ini, keberadaan sistem pendingin sangat penting untuk memastikan performa optimal dari sepeda motor dengan menjaga suhu mesin dalam batas ideal sekitar 90 derajat Celcius. Sistem ini membantu mencegah kerusakan mekanis akibat overheating, serta memastikan bahwa tenaga yang dihasilkan oleh mesin dapat dimaksimalkan secara keseluruhan. Pemilihan jenis sistem pendingin yang tepat sesuai dengan spesifikasi dan penggunaan sepeda motor sangat berpengaruh terhadap kinerja dan umur panjang kendaraan tersebut. Lalu mengapa sih sistem pendingin air lebih sering digunakan pada motor besar? Nah, sistem pendingin air lebih sering digunakan pada sepeda motor besar karena beberapa alasan utama. Yang pertama, efisiensi pendinginan. Sistem ini dapat menyerap dan mengalirkan panas lebih efektif dibandingkan sistem pendingin udara, menjaga suhu dalam rentang optimal dan mencegah overheating. Yang kedua, ada kinerja dalam berbagai kondisi. Di kinerja dalam berbagai kondisi ini, sistem pendingin cairan tidak tergantung pada aliran udara, sehingga sangat efektif meskipun motor dalam keadaan berhenti atau bergerak lambat. Idealnya untuk perjalanan jarak jauh dan kemacetan. Yang ketiga ada desain komponen yang kompak. Sistem ini memungkinkan desain mesin yang lebih ringkas dan padat, meningkatkan stabilitas dan handling motor. Lalu yang terakhir ada penyebaran panas yang merata. Pendinginan cairan mendistribusikan panas secara merata ke seluruh bagian mesin, mengurangi resiko kerusakan akibat perbedaan suhu yang tajam. Jadi pendinginan cairan ini dia mendistribusikan panas ke seluruh bagian mesin. Lalu dia juga mengurangi resiko kerusakan akibat perbedaan suhu yang tajam. Lalu apa aja sih jenis dari sistem pendingin yang ada pada motor? Ada empat jenis, ada sebenarnya ada tiga di sini saya salah dalam menulisnya. Ada tiga jenis sistem pendingin yang umum pada sepeda motor. Pertama itu ada sistem pendingin udara atau air cooling system. Sistem ini memanfaatkan aliran untuk mendinginkan mesin. Ketika motor bergerak, udara masuk melalui sirip-sirip pendingin di mesin. Namun, sistem ini kurang efektif karena saat motor dalam keadaan berhenti atau macet. Sistem pendingin udara bertekanan atau force air cooling system menggunakan sistem yang terhubung ke poros engkol untuk menghasilkan aliran udara yang bertekanan. Sistem ini lebih efisien dalam kondisi macet karena kipas tetap beroperasi, sehingga membantu mendinginkan mesin. Lalu yang terakhir ada sistem pendinginan cairan atau water cooling system. Sistem ini menggunakan cairan pendingin yang bersirkulasi melalui radiator dan ruang mesin. Caranya, cairan ini menyerap panas dari mesin dan kemudian mendinginkan kembali ke radiator. Sistem ini lebih umum pada motor berkapasitas besar karena efisiensinya dalam menjaga suhu mesin. Lalu ada sistem kelistrikan. Pada sistem kelistrikan ini, sepeda motor atau adalah komponen vital yang bertanggung jawab untuk penyaluran arus listrik ke berbagai bagian motor, mulai dari pencahayaan hingga sistem pengapian. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti aki, spool, kiprok, dan CDI atau kapasitor discharge ignition. Aki berfungsi untuk menyimpan energi yang dibutuhkan untuk menghidupkan motor dan mengoperasikan
perangkat lainnya. Spool menghasilkan arus listrik yang diperlukan, sementara kiprok berfungsi menstabilkan dan mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Sebelum dialirkan ke aki, CDI mengatur waktu pengapian untuk memastikan mesin berfungsi dengan efisien. Semua komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan motor dapat beroperasi dengan baik. Tanpa sistem kelistrikan yang efektif, fungsi dasar sepeda motor akan terganggu. Oleh karena itu, perawatan rutin pada sistem kelistrikan sangat penting untuk menjaga dan performa dan keandalan sepeda motor. Lalu apa aja sih komponen utama dari sistem kelistrikan ini? Komponen utama sistem kelistrikan ini pada sepeda motor meliputi yang pertama ada aki atau baterainya. Aki ini berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menghidupkan motor dan menyediakan daya untuk komponen lainnya seperti lampu dan sistem pengapian. Jadi aki ini seperti jantung pada motornya. Lalu ada spool. Komponen ini nih menghasilkan arus listrik saat mesin berputar. Spool itu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang diperlukan untuk pengapian dan aksesori lainnya. Lalu ada kiprok atau regulator. Kiprok atau regulator ini berfungsi untuk menstabilkan dan mengubah arus bolak-balik AC yang dihasilkan oleh pool menjadi arus arah atau DC untuk diisi ke aki. Lalu menjaga aki agar tidak overcharge. Lalu ada CDI atau kapasitor discharge ignition. CDI atau kapasitor discharge ignition ini adalah komponen penting dalam sistem pengapian yang mengatur waktu pengapian busi. CDI juga menyimpan energi dalam kapasitor dan melepaskannya untuk menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk pembakaran bahan bakar di ruang mesin. Lalu ada ignition coil. Komponen ini berfungsi untuk meningkatkan tegangan dari aki sehingga dapat menciptakan percikan api yang kuat pada busi, lalu memicu pembakaran bahan bakar. Lalu ada busi. Nah, di busi ini adalah komponen yang menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Lalu apa sih cara kerja dari sistem kelistrikan ini? Sistem kelistrikan pada sepeda motor berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai komponen perlukan, mulai dari sistem pengapian hingga pencahayaan. Cara kerjanya dimulai dari pool yang menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC saat mesin berputar. Arus AC ini kemudian dialirkan ke kiprok atau retrieval regulator yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus arah atau DC, lalu menstabilkan tegangan sebelum dialirkan ke aki. Aki menyimpan energi listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan motor dan mengoperasikan komponen lain seperti lampu dan klakson. Selain itu, CDI atau kapasitor discharge ignition ini mengatur waktu pengapian dengan menyuplai energi ke poil pengapian yang menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam mesin. Semua komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan sepeda motor dapat berfungsi dengan baik, dan perawatan rutin pada sistem kelistrikan yang sangat penting untuk menjaga kinerjanya. Lalu ada fungsi sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada sepeda motor memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung untuk kinerja dan keselamatan kendaraan. Yang pertama, ada sistem ini bertanggung jawab untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai komponen, seperti lampu, klakson, dan sistem pengapian, sehingga memastikan semua perangkat berfungsi dengan baik. Kedua, sistem kelistrikan juga berfungsi untuk mengisi daya aki melalui komponen seperti pool dan kiprok, yang mengubah arus balik-balik AC menjadi arus searah atau DC, untuk disimpan di aki. Selain itu, sistem ini berperan dalam mengatur waktu pengapian mesin melalui CDI atau kapasitor diesel ignition yang memicu busi untuk menghasilkan percikan api yang diperlukan dalam proses pembakaran. Yang terakhir, sistem kelistrikan juga dilengkapi dengan sekring sebagai perangkat keamanan yang melindungi komponen dari kerusakan akibat arus pendek atau lonjakan tegangan. Dengan demikian, fungsi dari sistem kelistrikan sangat krusial untuk menjaga performa dan keandalan sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arzuku Lihat dengan NPM 23411071036. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin oleh mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Tentu saja di sini
Saya akan membahas tentang karburator. Karburator adalah komponen penting dalam mesin pembakaran internal yang berfungsi mencampurkan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat untuk pembakaran. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip Venturi, di mana aliran udara yang cepat menciptakan tekanan rendah yang menarik bahan bakar dari tangki menuju ruang pembakaran. Karburator terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk tubuh karburator, jet bahan bakar, dan throttle. Meskipun banyak kendaraan modern telah beralih ke sistem injeksi, bahan bakar yang lebih efisien, karburator masih digunakan pada banyak kendaraan klasik dan mesin kecil. Pemeliharaan karburator sangat penting untuk memastikan performa mesin tetap optimal, termasuk pembersihan dan penyetelan yang rutin. Dengan pemahaman yang baik tentang cara kerja dan perawatannya, pengguna dapat memaksimalkan efisiensi dan daya tahan mesin mereka. Lanjut ada cara kerja dari karburator. Cara kerja dari karburator itu yang pertama ada pengambilan udara. Di pengambilan proses kerja karburator dimulai ketika mesin dihidupkan. Udara masuk ke dalam karburator melalui saringan udara yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu. Lalu ada sebentar. Lalu ada penciptaan penciptaan tekanan negatif. Di penciptaan tekanan negatif ini udara melewati venturi. Venturi kecepatan aliran udara yang meningkat karena penyempitan ini sehingga menciptakan tekanan yang negatif. Tekanan rendah ini berfungsi untuk menarik bahan bakar dari ruang pelampung. Lalu yang ketiga ada penghisapan bahan bakar. Bahan bakar yang dalam bentuk cair akan terisap ke dalam aliran udara melalui nozzle. Di sini bahan bakar akan terhisap melalui udara dan disemprotkan menjadi partikel kecil atau kabut yang bercampur dengan udara. Lalu yang keempat ada pencampuran udara dan bahan bakar. Setelah bahan bakar disemprotkan ke dalam aliran udara, keduanya bercampur di dalam venturi. Campuran ini kemudian siap untuk masuk ke dalam ruang pembakaran mesin. Lalu yang kelima, ada pengaturan aliran campuran. Pada proses ini, karburator dilengkapi dengan katup throttle yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk sesuai dengan kebutuhan mesin. Ketika pengendara memutar gasnya, menutup menutupnya, mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar. Yang keenam ada proses pembakaran, campuran dari udara dan bahan bakar yang kemudian mengalir melalui intake manifold menuju ke ruang bakar mesin. Yang terakhir ada pengeluaran gas sisa-sisa. Di sini ya, itu setelah proses pembakaran, gas sisa akan dikeluarkan melalui knalpot menyelesaikan siklus kerja mesin. Lalu ada kelebihan dan kekurangan karburator. Yang pertama itu kelebihannya harganya lebih terjangkau. Karburator umumnya lebih murah daripada sistem injeksi karena lebih sederhana dan tidak memerlukan banyak komponen elektronik. Dan yang kedua ada perawatan yang mudah. Karburator relatif mudah diperbaiki dan dibersihkan. Banyak bengkel motor yang berpengalaman dalam menangani karburator dan suku cadangnya pun masih mudah ditemukan. Lalu ada kekurangan dari karburator. Kekurangannya itu boros bahan bakar. Sistem karburator tidak efisien sistem injeksi dalam mencampur bahan bakar dan udara. Hal ini menyebabkan motor karburator lebih boros bahan bakar dengan konsumsi bahan bakar sekitar 20-30% lebih boros dibandingkan motor injeksi. Lalu yang terakhir ada performa kurang optimal. Sistem karburator tidak dapat mengatur pencampuran bahan bakar dan udara secara presisi seperti sistem injeksi. Lalu lanjut pada yang kedua ada sistem injeksi. Sistem injeksi adalah teknologi yang digunakan dalam kendaraan untuk mengontrol dan menyuntikkan bahan bakar ke dalam ruang bakar secara elektronik. Berbeda dengan sistem karburator yang mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke dalam mesin, sistem injeksi menyemprotkan bahan bakar. Di sini bahan bakarnya langsung melalui injektor yang digunakan oleh unit kontrol mesin atau EQ berdasarkan dari data berbagai sensor. Lalu ada cara kerja sistem injeksi. Yang pertama itu pengaktifan mesin. Di sini pengaktifannya ketika kunci kontak di posisi on, pompa bahan bakar bekerja selama 2 detik dan memberikan tekanan pada selang bahan bakar. Lalu ada pengumpulan data, sensor-sensor seperti TPS, IAT, MAP, IoT, dan O2. Sensor memberikan input ke ECU untuk mengetahui kondisi mesin dan lingkungan. Lalu ada pengolahan data. Pengolahan data ini menganalisis data dari sensor untuk menghitung volume bahan bakar yang ideal. Lalu yang terakhir ada penyemprotan bahan bakar. Injektornya
akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar sesuai perintah dari ASU, menghasilkan udara dan bahan bakar yang ideal untuk pembakaran. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem injeksi ini yang pertama adalah efisiensi bahan bakar. Sistem injeksi lebih irit bahan bakar karena tidak ada bahan bakar yang terbuang, seperti pada karburator. Lalu ada performa mesin. Motor injeksi memiliki performa yang lebih bertenaga dan stabil, terutama pada akselerasi. Mesin lebih terjaga, pembakaran dalam mesin lebih sempurna sehingga kondisi busi juga tidak mengalami gangguan. Lalu ada kekurangan sistem injeksi. Kekurangannya itu ada sensitif terhadap perubahan tegangan listrik motor. Injeksi sangat bergantung pada aki. Jika akinya lemah, performa dapat terganggu. Lalu ada perawatan yang mahal. Karena perawatan yang mahal, perawatan sistem injeksi memerlukan biaya yang lebih tinggi karena memerlukan perawatan khusus dan pengetahuan teknis yang lebih tinggi. Lalu ada bos pump atau pompanya. Bos pump adalah komponen vital dalam sistem bahan bakar kendaraan modern. Dengan desain yang presisi dan fitur-fitur canggih, pompa ini dapat membantu memastikan performa yang optimal dan efisiensi bahan bakar. Namun, pemilik kendaraan harus memperhatikan tanda-tanda kerusakan dan melakukan perawatan rutin untuk mencegah masalah lebih lanjut. Seperti contohnya tuh di motor saya seperti motor Vario itu ada fitur-fitur yang canggih. Jadi kalau akinya ada yang soak, dia langsung terlihat di speedometernya. Kalau air radiatornya habis, langsung terlihat di speedometernya. Lalu ada cara kerja BOS pump. Yang pertama itu ada pengambilan bahan bakar. Di pengambilan bahan bakar ini, BOS pump mesinnya akan dinyalakan. Bahan bakar dari tangki akan disap oleh feed pump. Pompa ini mengalirkan bahan bakar ke filter untuk mengalirkan kotoran sebelum masuk ke BOS pump. Lalu ada pengambilan bahan bakar. Pengambilan bahan bakar ini bahan bakarnya masuk ke dalam mesin, lalu BOS pump akan menyala dan menyuplai bahan bakar ke injektor. Lalu ada pengaturan jumlah bahan bakar. Pompa dilengkapi dengan kontroler yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dipompa sesuai dengan kebutuhan mesin. Ketika pedal gas diinjak, controller akan memutar plunger untuk meningkatkan jumlah bahan bakar. Pedal gas dikurangi jumlah bahan bakar. Lalu ada injeksi bahan bakar. Di injeksi bahan bakar ini, setelah mencapai tekanan yang cukup, bahan bakar akan didorong melalui delivery valve menuju nozzle injektor. Tekanan tinggi ini membuka nozzle dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dalam bentuk kabut halus. Lalu ada pengembalian bahan bakar berlebih. Jika terdapat kelebihan tekanan dalam sistem injeksi, saluran pengembalian pada nozzle akan terbuka untuk menyalurkan kembali bahan bakar yang tidak terpakai di tangki. Yang terakhir ada pengaturan waktu injeksi. BOS pump juga dilengkapi dengan automatic advance timer yang berfungsi untuk memajukan dan memundurkan waktu injeksi bahan bakar berdasarkan putaran mesin. Ini memastikan bahwa injeksi pada waktu yang tepat untuk efisiensi pembakaran yang lebih optimal. Lanjut yang terakhir ada penyebab umum kerusakan dari pompa bahan bakar atau BOS pump ini. Yang pertama ada kontaminasi. Maksud dari kontaminasi ini kotoran dan debu yang masuk ke dalam sistem dari pengisian bahan bakar dapat menyebabkan kerusakan. Lalu ada overheating atau panas yang berlebih. Suhu tinggi dapat memperpendek umur pompa atau BOS pumpnya. Kekurangan bahan bakar mengemudi dengan level bahan bakar yang rendah dapat mempercepat keausan pompa atau BOS pumpnya. Yang terakhir ada common rail adalah sebuah sistem injeksi bahan bakar yang digunakan pada mesin diesel yang beberapa jenis mesin. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama ya, kerja untuk mencapai efisiensi bahan bakar yang digunakan pada mesin diesel dan beberapa jenis mesin bensin. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mencapai efisiensi pembakaran optimal. Dengan demikian, sistem common rail merupakan teknologi canggih dalam penggunaan bahan bakar yang memungkinkan efisiensi pembakaran yang lebih optimal dan pengurangan emisi gas buang. Cara kerja common rail itu ada 4 tahapnya. Yang pertama ada pengisapan bahan bakar. Di pengisapan bahan bakar ini, bahan bakar dari tangki diisap oleh supply pump dan kemudian dipompa ke high pressure pump untuk meningkatkan tekanan.
Lalu ada penyimpanan bahan bakar. Bahan bakar yang telah dipompa ke dalam rel dengan tingkat tinggi. Rel ini berfungsi untuk sebagai reservoir bahan bakar yang siap digunakan kapan saja mesin membutuhkannya. Ada penyemprotan bahan bakar. EDC mengatur agar timing serta durasi injeksi bahan bakar tetap sesuai dengan kebutuhan mesin. Ketika mesin memerlukan bahan bakar, katup injeksi akan terbuka, memungkinkan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar dengan tekanan yang tetap tanpa perlu khawatir ada fluktuasi tekanan. Lalu yang keempat ada pembakaran bahan bakar. Bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar dibakar dengan sangat efisien, menghasilkan tenaga yang lebih bertenaga dan mengurangi emisi gas buang. Terima kasih sudah di penghujung presentasi dari saya. Saya Muhammad Arzuko Bilhat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mareli Telaumbano STP MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arzuko Bilhat dengan NPM 2314071036. Hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Dr. Marelita Umbano STP MSc. Tentu saja saya akan langsung mempresentasikan hasil dari kerja saya. Hari ini akan membahas tentang sistem transmisi dan sistem pelumasan. Apa sih sistem transmisi itu? Sistem transmisi adalah mekanisme yang mentransfer tenaga dari mesin ke roda kendaraan. Sistem transmisi ini terdapat dua jenis utama. Yang pertama ada yang manual dan yang kedua ada yang otomatis. Transmisi manual memerlukan pengemudi untuk mengganti gigi secara manual, sedangkan transmisi otomatis secara otomatis mengatur perpindahan gigi berdasarkan kecepatan dan beban kendaraan. Jadi, sistem transmisi ini terdapat dua jenis ya. Yang pertama ada manual, yang kedua ada otomatis. Keduanya saling berkaitan, tidak saling berkaitan karena berbeda. Lalu komponennya apa aja sih? Di transmisi manual ini komponennya ada seperti gigi. Nah, giginya itu berfungsi untuk mengubah torsi dan kecepatan. Yang kedua ada pedal kopling. Pedal kopling berfungsi untuk memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi saat perpindahan gigi. Lalu ada shifter atau alat untuk memilih gigi. Jadi di transmisi manual ini ada gigi, pedal kopling, dan shifter. Ketiga komponen ini saling berkaitan untuk menjalankan sebuah transmisi manual. Lalu ada transmisi otomatis. Di transmisi otomatis ini terdapat torque converter yang berfungsi untuk menghubungkan mesin dengan transmisinya. Hal ini juga memungkinkan perpindahan tenaga tanpa memerlukan kopling. Jadi, torque converter ini bisa memungkinkan perpindahan tenaga tanpa memerlukan kopling ya. Lalu ada planetary gear set. Planetary gear set ini berfungsi untuk mengatur rasio gigi secara otomatis. Jadi, planetary gear set ini dia bisa ngatur rasio gigi secara otomatis tanpa harus menggunakan manual ya. Lalu ada kontrol modul. Kontrol modul ini ia berfungsi sebagai mengatur perpindahan gigi berdasarkan data dari sensor. Jadi dari sensornya dia akan membaca lalu dia akan mengantarkan ke kontrol modul. Di kontrol modul itu nanti dia akan diatur perpindahan giginya melalui dari sensor tersebut. Lalu komponennya apa saja sih? Nah, komponennya apa saja? Yang pertama kita akan membahas dari cara kerja. Maaf, saya salah di kemudian judulnya ini karena apa? Jadi yang pertama tuh ada cara kerja transmisi manual. Transmisi manual ini proses kerjanya meliputi pergeseran dan pelepasan kopling untuk mengganti gigi percepatan. Jadi di transmisi manual ini dia melibatkan pergesekan dan pelepasan dari kopling. Kopling ditarik, gigi dimasukkan. Jadi setelah kopling dilepas, pengemudi dapat mengaktifkan shifter untuk mengganti gigi. Shifter itu ada yang di bawah, biasa kalau di motor, kalau di mobil biasa ada di sebelah. Shifter itu di tengahnya. Lalu untuk di
kopling di mobil itu ada di bawah bagian kiri paling pojok untuk transmisi manual. Itu di mobil dari motor tuh kalau ada di bawah sebelah kanan untuk shifternya. Lalu untuk mengganti misalnya dari posisi netral ke posisi drive. Nah, itu contohnya di mobil atau ya bisa ya. Proses ini memastikan bahwa energi mesin dialokasikan dengan tepat untuk menghasilkan kecepatan yang diinginkan. Jadi prosesnya ini dia memastikan bahwa energi mesin dialokasikan dengan tepat untuk menghasilkan kecepatan yang diinginkan. Lalu ada cara kerja transmisi otomatis. Nah, di transmisi otomatis ini cara kerjanya dengan menggunakan torque converter yang kita sudah bahas di sebelumnya di sini yang berfungsi untuk menghubungkan mesin dengan transmisi. Jadi, konverter ini mentransfer tenaga dari mesin ke planetary gear unit ECU at mengontrol pergerakan fluida hidrolis untuk mengatur data dari sensor seperti putaran mesin, kecepatan kendaraan, dan kondisi operasi. Lalu apa aja sih keunggulan dari transmisi otomatis dibandingkan transmisi manual? Yang pertama itu ada kenyamanan berkendara. Di kenyamanan berkendara ini, transmisi otomatis menawarkan kenyamanan yang lebih tinggi karena pengemudinya tidak perlu memindahkan gigi secara manual. Hal ini juga sangat menguntungkan dalam kondisi lalu lintas padat atau saat berkendara di perkotaan, di mana sering terjadi berhenti atau melaju kembali. Misalnya di lampu merah tuh. Lalu ada kemudahan penggunaan. Nah, transmisi otomatis ini lebih mudah digunakan, terutama bagi pemula ya. Pengemudi hanya perlu menggunakan pedal gas dan rem tanpa khawatir tentang perpindahan gigi. Hal ini juga Hal ini juga nih bisa mengurangi resiko dari kesalahan manusia yang dapat terjadi saat mengoperasikan transmisi manual. Karena kan biasanya manusia kan agak ceroboh manusia. Lalu yang ketiga ada perpindahan gigi yang halus. Nah, di sistem transmisi otomatis ini, dia dirancang untuk melakukan perpindahan gigi dengan lebih halus dibandingkan dengan transmisi manual. Biasanya proses ini membantu dalam menciptakan pengalaman berkendara yang lebih nyaman tanpa hentakan yang sering terjadi pada transmisi manual saat apabila ingin mengganti gigi. Lalu ada lebih baik dalam medan menanjak. Maksud dari lebih baik dalam medan menanjak ini, dia transmisi otomatis ini juga memiliki keunggulan saat berkendara di jalan yang menanjak. Jadi dengan teknologi seperti torque converter tadi, transmisi otomatis itu dapat memberikan torsi yang lebih baik saat mendaki misalnya. Sehingga memudahkan pengemudi untuk melewatkan tanjakan tanpa harus melakukan perpindahan gigi secara manual. Lalu yang kelima itu ada mengurangi kelelahan pengemudi. Jadi karena transmisinya otomatis, serba otomatis gitu kan, karena tidak perlu terus-menerus untuk mengoperasikan kopling dan persnelingnya. Jadi pengemudi tidak cepat merasa lelah atau saat berkendara pada jarak yang jauh dalam situasi lalu lintas yang padat juga misalnya. Nah, ini juga menjadikan transmisi otomatis pilihan yang lebih baik untuk perjalanan panjang dan kondisi berkendara yang melelahkan. Selanjutnya akan kita membahas sistem pelumasan. Di sistem pelumasan ini, sistem pelumasan ini adalah sistem yang dirancang untuk melumasi setiap bagian dari bagian yang bergerak dalam mesin yang menggunakan minyak pelumas atau oli. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin sehingga dapat mencegah keausan, mengurangi kebisingan, dan memperpanjang umur pakai mesin. Selain itu, pelumasan juga berfungsi untuk mendinginkan bagian-bagian mesin yang panas akibat gesekan. Lalu apa aja sih komponen sistem dari sistem Pelumasan ini. Yang pertama itu ada bak oli. Di bak oli ini dia berfungsi sebagai wadah penyimpan penyimpan oli pelumas. Bak oli juga menyimpan cadangan oli yang akan digunakan untuk melumasi komponen lain. Lalu yang kedua itu ada pompa oli. Di pompa oli ini, dia akan menghisap oli dari bak oli dan akan mendistribusikannya ke berbagai bagian. Misalnya ke mesin. Pompa ini juga bekerja berdasarkan putaran mesin dan berkolaborasi dengan komponen lain seperti crankshaft atau camshaft. Lalu ada filter oli. Filter oli ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel kecil dari oli sebelum didistribusikan ke dalam komponen mesin.
Dengan menjaga kebersihan oli, filter ini juga dapat membantu untuk memperpanjang umur komponen mesin. Lalu ada strainer. Di strainer ini dia akan berfungsi bekerja sama, dia akan bekerja sama dengan filter oli untuk menyaring kotoran yang lebih halus. Dan dia juga memastikan bahwa oli yang digunakan tetap bersih dan efektif dalam melumasi mesin. Lalu ada katup tekanan atau pressure valve. Di pressure valve ini dia akan berfungsi untuk mengatur tekanan pelumas agar tetap stabil selama dari proses distribusi ke seluruh bagian mesin. Lanjut ada oil gallery. Di oil gallery ini dia akan menyemprotkan oli ke bagian tertentu seperti piston untuk memberikan pelumasan yang lebih optimal pada area tersebut. Lalu ada switch oli. Switch oli ini dia kayak sensor ya, sensor yang memantau tekanan oli dan memberikan informasi tentang kinerja pompa oli. Nanti pengemudi dapat mengetahui apakah pasokan oli sangat cukup. Lalu ada oil gallery. Di oil gallery ini jalur, ya itu adalah jalur masuk pelumas ke dalam blok mesin. Ia juga memastikan bahwa semua komponen mendapat pasokan oli yang cukup. Lalu apa aja sih cara kerja sistem pelumasan? Cara kerja dari sistem pelumasan ini terdapat lima. Yang pertama, saya rangkum menjadi lima. Yang pertama itu sistem pelumasan mulai beroperasi saat mesin dihidupkan. Proses kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pengisapan oli. Ketika mesin dihidupkan, pompa oli mulai berputar dan menarik oli dari bak oli melalui inlet valve. Lalu ada penyaringan oli. Di penyaringan oli ini, oli akan disedot, kemudian mengalir ke filter oli untuk disaring dari kotoran dan partikel kecil. Lalu mendistribusikannya setelah disaring, oli akan dialirkan melalui saluran-saluran menuju berbagai komponen mesin seperti crankshaft, poros cam, dan rocker arm. Pelumasan komponen. Di pelumasan komponen ini, oli akan melumasi bagian-bagian yang bergerak di dalam mesin, mengurangi gesekan dan mencegah overheating. Seperti contohnya bagian-bagian bergerak itu ada piston ya, piston yang bergerak dia akan pancing juga. Lalu ada pengembalian oli. Sisa oli yang tidak terpakai akan kembali ke bak oli melalui saluran pengembalian untuk digunakan kembali dalam siklus yang berikutnya. Lalu apa sih fungsi dari filter oli dalam sistem pelumasan? Filter oli ini bertugas untuk menyaring kotoran dan partikel logam yang dapat terbawa oleh mesin sebelum oli tersebut kembali disirkulasikan ke berbagai komponen mesin. Dengan cara dengan cara ini, filter oli membantu menjaga kebersihan oli dan mencegah kontaminasi yang dapat merusak komponen-komponen mesin. Filter oli juga berperan dalam melindungi komponen mesin dari gesekan yang berlebihan dengan menjaga agar oli tetap bersih. Filter oli juga membantu melumasi bagian-bagian mesin dengan baik, sehingga memperpanjang umur mesin, kendaraan, dan menjaga performa kendaraan tetap optimal. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Yeah, Bobby Valentino.